Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sajian informasi, yaitu dialog interaktif di RRI Jember bersama Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kabid SMP Dispendik, Ketua Bank Sampah Kabupaten Jember, dan Lukman Republik pemerhati lingkungan, membahas tentang sekolah berbudaya dan peduli lingkungan. Yuk kita ikuti dialog interaktif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ini semakin tua, semakin panas, dan untuk menyelamatkan bumi perlu sebuah gerakan kepedulian lingkungan. Untuk menciptakan gerakan kepeduli lingkungan dimulai dari pendidikan, yaitu pendidikan sedini mungkin, pendidikan usia dini. Jadi untuk peduli lingkungan harus melalui pendidikan, yaitu pendidikan usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi saya Gere Bora menemani Anda untuk program Dialog Lintas Jember Pagi di edisi hari ini, pendengar, tanggal 19 September 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik-topik menarik, teraktual, dan juga tentunya Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0331 336652. Baik pendengar, untuk topik kita pagi hari ini adalah tentang adiwiyata, bentuk sekolah berbudaya dan peduli lingkungan. Kami telah menghadirkan 4 narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama kurang lebih selama 60 menit ke depan. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama telah hadir bersama kami ada Bapak Haryanto selaku perwakilan dari PLT Kepala Dispendik Jember yang belum bisa hadir di kesempatan siang hari ini dalam kali ini. Untuk jabatannya beliau adalah Kabid SMP. Kemudian juga telah hadir bersama kami Bapak Ahmad Fauzi Esos selaku Kabid Tata Lingkungan DLH Jember, dan kemudian Bapak Ahmad Sugiarto selaku Ketua Bank Sampah Induk Jember, dan juga Bapak Lukman Hakim selaku pemerhati lingkungan Jember. Dan untuk dialog kita pagi hari ini juga bisa Anda akses melalui live streaming YouTube RRI Jember. Baik, saya sapa selamat pagi Pak Haryanto, Pak Ahmad Fauzi, Pak Ahmad Sugiarto, dan juga Bapak Lukman Hakim. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya, luar biasa sekali. Ini beberapa dari narasumber kali pertama saya berjumpa, tapi kalau Pak Lukman sudah berapa kali ya Pak ya? Sering ya. Baik. Untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan adiwiyata, bentuk sekolah berbudaya dan peduli lingkungan. Nah, mungkin saya akan bertanya-tanya banyak hal ini Pak terkait adiwiyata, karena memang mungkin istilahnya jarang yang tahu, tapi sebenarnya sangat familiar terutama di lingkungan pendidikan. Untuk itu kita akan membumikan kepada masyarakat sebenarnya apa itu adiwiyata. Untuk itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada perwakilan dari PLT Kepala Dispendik Jember. Sebenarnya untuk pagi hari ini kami mengundang Pak Sukowinarno karena beliau berhalangan hadir. Yang mengganti adalah Pak Haryanto selaku Kepala Bidang SMP. Baik, Pak Haryanto, kalau kita melihat dari adiwiyata sendiri, bagaimana potensi adiwiyata dikembangkan di Kabupaten Jember, Pak? Ya, akan saya jawab. Potensi adiwiyata di Kabupaten Jember ini sebenarnya berpeluang besar dan sangat luas. Karena ini sebenarnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan pelaksanaan adalah satuan-satuan pendidikan yang kita dampingi. Ya, kita sudah catat itu di tahun 2022 itu kita sudah daftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup itu sebanyak 122 sekolah. SMP negeri, SD negeri, SMP swasta, SD swasta. Nah, ini sebenarnya adalah pintu masuk daripada pembentukan karakter kita, yaitu karakter di situ kalau di permennya itu tertulis adalah gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, di sini hanya pintu masuk itu proses pendidikan yang nanti akan membentuk suatu generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Itu yang bisa saya sampaikan untuk di awal bagaimana potensi di Kabupaten Jember ya. Sebenarnya kriteria apa Pak detailnya yang perlu diterapkan agar bisa mendapatkan predikat sekolah adiwiyata? Begini, sebelum saya menyampaikan kriterianya, perlu kami sampaikan bahwa predikat adiwiyata ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang telah melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS ya. Di mana sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya hidup di sekolah, ini yang bisa kita nilai untuk menjadi sekolah adiwiyata, ini adalah sekolah yang telah melaksanakan gerakan tersebut minimal
dalam jangka waktu 1 tahun ya, untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, kemudian dari situ kita punya beberapa kriteria ya. Kriterianya itu yang pertama secara administratif. Sekolah itu telah memenuhi persyaratan administratif. Contohnya ini telah membentuk tim adiwiyata di sekolah. Yang kedua telah membuat program. Program itu berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di sekolah. Ini bagaimana kondisi sekolah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah membuat perencanaan yang jelas, baik perencanaan 1 tahun maupun perencanaan 4 tahun. Baru kemudian kita mengintegrasikan antara administrasi kondisi lingkungan yang ada di sekolah dengan yang namanya KTSP dan RPP di sekolah tersebut. Nah, dari situlah kita menilai sejauh mana perkembangan administrasi sekolah. Kemudian yang kedua kriterianya adalah bagaimana tingkat fisik, kondisi fisik di sekolah. Mungkin hijauan tanamannya, kemudian penataan lingkungannya, kemudian kebersihannya, kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya di sekolah itu bagaimana. Dan ini semua terproses ya, berproses. Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menciptakan sikap dan perilaku ramah lingkungan bagi semua stakeholder di sekolah itu untuk menuju sekolah adiwiyata ini. Saya tidak hanya melihat itu adalah siswa saja, tapi semua stakeholder, baik mulai kepala sekolah, siswanya, komite sekolahnya, penjaga sekolahnya, petugas-petugas administrasi di sekolah, dan lain sebagainya. Semua bahu-membahu dalam rangka untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Ini kriteria utama. Oke, menarik sekali. Kita nanti akan berbincang-bincang lagi, Pak. Saya beralih ke Pak Ahmad Sugiarto, selaku Ketua Bank Sampah Induk Jember. Tadi sudah disampaikan juga, Pak, oleh Pak Fauzi bahwa sampah ternyata juga menjadi indikator ya, Pak, ya, untuk penilaian dari adiwiyata. Nah, sejauh ini, Pak, sudah pernah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang memang tadi sudah disampaikan mengikuti adiwiyata? Terima kasih, Mbak Gel. Ya. Selama ini dari Bank Sampah Induk Kabupaten selalu mendampingi ke lembaga-lembaga pendidikan yang dimana memang harapan dari Bank Sampah Induk hanya yaitu suatu lembaga ini sudah bisa berproses dengan sampah tersebut, jadi bisa dikelola di sumbernya termasuk lembaganya sendiri, sehingga tidak ada lagi pengiriman sampah yang ke TPA. Jadi timbulan sampah akan terkurangi langsung 100% kalau bisa dari lembaga pendidikan itu bisa mengelola sampahnya sendiri menjadi nilai ekonomis yang nantinya bisa dibuat kegiatan adiwiyata mandiri. Jadi dari Bank Sampah Induk saya selaku ketua ya mendampingi dari kemarin-kemarin yang di SMP atau di SD, memang ini sudah mulai kesadaran tinggi dari anak-anak didik ataupun dari Dewan Guru, sudah berharap ke depan sekolah ini bisa dikemas lagi lebih baik karena sampahnya itu sebenarnya menjadikan nilai manfaat sendiri. Tapi kalau tidak tahu ya menjadikan masalah. Jadi kalau saat ini saya kira yang ikut adiwiyata itu sudah melakukan polanya itu 3R sudah. Jadi nggak ada sampah yang sifatnya itu residu, sudah bisa dikelola dibuat kegiatan dari siswa itu sendiri, Mbak Gia. Ya, baik Pak Sugiarto, kalau tadi Bapak menjelaskan bahwa salah satu bentuk pendampingan dari Bank Sampah Induk Jember ini adalah bagaimana sekolah bisa mengolah sampahnya sendiri. Iya, iya. Contoh realnya seperti apa, Pak? Mungkin bisa disebutkan di SMP mana Bapak berkolaborasi, baik? Sementara kalau pertama kali kita pendampingan di SMP 1 Balung. Jadi di sana kita untuk membina tentang pengenalan sampah yang bisa menjadikan recycle, terpilah dengan benar, yang organik nanti dijadikan jadi kompos, dikembalikan lagi ke tanaman-tanaman yang ditanam di lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke alamnya. Terus yang recycle itu kerjasama dengan MOU dengan Bank Sampah Unit atau Bank Sampah Indo yang bersandingan dengan lembaga tersebut. Jadi secara otomatis jadi sampah ini tahapan alurnya benar, jadi tidak salah nanti. Jadi di sekolahan itu tidak membuang lagi sampah ke TPA. Jadi TPA ini sudah terkurangi dengan sendirinya kalau memang penerapan di sumbernya itu sudah benar. Yang saat ini di sumbernya yang salah. Jadi ya TPA jadi timbulan sampah kan gitu. Sebenarnya sumber yang menjadi masalah saat ini di Kabupaten Jember. Baik, saya nanti akan lanjut lagi ya, Pak Ahmad Sugiarto. Saya beralih ke Pak Lukman Hakim, pemerhati lingkungan di Kabupaten Jember. Pak Lukman, jika Pak Lukman mengamati dan juga melihat bagaimana sebenarnya sekolah adiwiyata ini diwujudkan untuk memiliki dampak atau efek langsung kepada masyarakat, Pak. Menurut Bapak seperti apa? Saya amati ya. Itu setelah saya melakukan perjalanan mendampingi tim adiwiyata selama ini. Dan kalau melihat data yang ada, itu program sekolah adiwiyata ini dianggap berhasil. Karena kalau melihat data, Bu ya, dari tahun 2020 yang hanya 1 sekolah, kemudian tahun 2021 ditambah 4 sekolah, dan yang cukup fantastik yaitu di tahun 2022
yaitu 122 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan 48 sekolah di bawah naungan Kemenak. Artinya program kepedulian lingkungan ini sudah diterima oleh kalangan Dinas Pendidikan. Tapi ada satu permasalahan kalau kita berkunjung ke sekolah-sekolah, di antaranya, Pak, saya kepingin kayak gitu, Pak, bagus, Pak, tapi masalah duit gitu ya. Kalau kita pakai dana bos, Pak, nggak nutut, Pak, gitu. Nah, akhirnya saya sarankan, libatkan komite sekolah, libatkan wali murid. Gitu. Itu permasalahan yang ada, karena jujur saja untuk mencapai sekolah adiwiyata itu kan Jar Basuki Mawabeo. Betul. Suatu contoh saja untuk SDN Panti 3 Ya. yang dipimpin oleh Ibu Siti Markamah, SPD MPD, itu tahun 2008 waktu itu harus mengeluarkan kocek 10 juta untuk membuat tamannya saja. Kalau diambilkan dana bos, jelas nggak nutut. Jadi harus melibatkan publik, melibatkan komite sekolah dan wali murid. Iya. Mungkin yang bisa didetailkan lagi, Pak. Kalau seandainya wali murid kan dalam hal ini sebenarnya masyarakat juga, Masyarakat Pak. juga. Ini kalau seandainya mereka ibaratnya ikut terlibat di situ, apa keuntungannya? Impact-nya buat mereka tuh apa, Pak? Kalau mereka bergabung, menyumbang dalam program adiwiyata yang dicanangkan di setiap sekolah, memang kalau saya jadi wali murid, apa untungnya buat saya? Kalau menurut Bapak seperti apa melihat itu? Sebenarnya target dari program sekolah adiwiyata ini kan pendidikan karakter. Ya, ada BPK. Jadi budaya, kepedulian, peduli, dan yang terakhir karakter. Endingnya kan pendidikan karakter anak. Jadi keterlibatan masyarakat untuk dalam program adiwiyata ini memang akan sangat berdampak ini untuk kecerdasan anak-anak, kecerdasan siswa. Karena dengan sekolah adiwiyata anak-anak bisa belajar dengan enjoy, senang. Ya, kuncinya belajar kan untuk senang. Iya. Kalau lingkungan sekolah panas, kotor, akhirnya kan nggak betah. Kalau Tidak kerasan dia di sekolah. Iya, memang kalau saran, jadi sangat-sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat dengan adanya program adiwiyata ini. Terutama Lingkungan yang bersih. sayang anak ya, Pak ya? Terutama yang sayang anak. Nah itu, terutama sayang anak. Iya. Karena dengan sekolah adiwiyata, anak-anak bisa sekolah dengan enjoy. Ya, karena begini Pak Lukman, terkadang kalau kita berbicara biaya atau adanya tambahan-tambahan operasional tuh kadang sensitif Pak kalau di lingkungan sekolah gitu, terutama bagi masyarakat. Oke, kalau mungkin di perkotaan, nah kalau kadang di pinggiran itu sedikit susah untuk mengarahkan ke sana. Kalau menurut Pak Lukman sendiri seperti apa Pak? Ini kebalik. Ya, kebalik ya Pak? Kebalik. Sebenarnya malah Iya, yang iya. sadar dengan program adiwiyata ini malah sekolah-sekolah pinggiran. Sekolah pinggiran Pak? Ada apa dengan perkotaan berarti Pak? Ya. Tapi perkotaan baru-baru ini sudah mulai bergeliat. Ya. Baru-baru ini berarti ya Pak ya? Sudah Bayangkan. baru kita sentuh ada SDN Panti 1, SDN Pakis 1. Ya, menarik nih, Pak, ya. SDN Panti 3, Iya, ya, iya. SDN Pakis 1, SDN Kemuning Sari Lor 2. Itu kan sekolah-sekolah pinggiran. Wah, ini Kemudian Pak, Umbul pertama Sari. ini, Pak. Ya, Iya, Baitul iya. Hikmah. Baik. Itu sekolah-sekolah pinggiran. Sekolah kota SD Baitul Amin, Al Furqon, Darussalam. Tapi persentase sekolah adiwiyata malah di sekolah-sekolah pinggiran. Kesadaran untuk kepedulian lingkungan malah ada di sekolah pinggiran. Oke, ini menarik, ini fakta menarik ya Pak Lukman Nah. ya, kita temukan. Saya ingin memancing sebenarnya, karena memang saya tidak tahu kondisi di lapangan, tapi ternyata pendengar dan juga pemirsa YouTube bahwa ada kebalikan ya. Seharusnya kalau yang di kota itu dengan bagaimana kita akses mudah, kemana-mana mudah, dengan informasi yang mudah didapat, seharusnya kepekaan terhadap lingkungan juga semakin tinggi ya. Tapi saya rasa saya tidak pesimis terhadap bagaimana kalau di kota itu masih belum ada. Tadi dari Pak Ahmad Fauzi menyatakan bahwa mulai bergerak ya Pak Ahmad Fauzi ya. mulai bergerak. Luar biasa Ya, pergerakan. Pak, saya mau tanya kenapa ya Pak ya, kira-kira kok pinggiran yang sekolah-sekolah pinggiran yang malah tergerak Pak, Begini, bukan yang di perkotaan? kita kadang-kadang mindset kita bicara adiwiyata itu sekolahnya hijau green school ya. Kemudian dengan seperti itu kita mengapresiasikan dalam pikiran kita bahwa di situ ada tanaman-tanaman yang begitu luas, lahannya begitu luas, sehingga itu bisa menjadi lahan untuk pengembangan penghijauan di sekolah. Padahal kalau kita hanya menganut pada mindset seperti itu, kita nggak bisa menjangkau yang perkotaan di mana sekolah-sekolah itu naik ke atas bisa 2 lantai, 3 lantai. Nah, sehingga pengembangan inovasi itu diperlukan. Dan untuk seperti itu sekarang ini sudah
sudah berjalan. Kenapa kok baru saja yang perkotaan? Karena ya mungkin sudah bergerak di situ, tapi mereka inovasinya masih mungkin perlu pembelajaran atau perlu masukan-masukan dari para pemerhati, teman-teman yang ahli dan lain sebagainya. Dengan begitu, dengan kita membina adiwiyata yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan itu, maka kita melaksanakan pembinaan sehingga sekarang itu berkembang luar biasa. Bahkan kemarin saya nilai 3 SD di kota, yaitu Baitul Amin 2, kemudian Darussolah dan Al Furqon. Ini luar biasa, bisa dicek itu. Bisa dicek. Kami kalau melaksanakan penilaian itu tidak berdiri sendiri, hanya kami berangkat sama Dinas Pendidikan, tidak. Tapi juga pada pemerhati lingkungan, dengan media, dengan teman-teman LSM dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau memang sekolah ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata, memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan benar-benar bisa membuktikan bahwa sekolah itu layak untuk ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Ini yang saya maksud. Nah, mungkin hanya perbedaan mindset saja ya. Sehingga kita perlu teknologi. Kalau yang di pedesaan di pinggiran katanya Pak Lukman tadi itu cepat ya, karena memang lahannya memungkinkan. Nah, karena mindsetnya sekarang ini tanaman begitu luas dan sebagainya. Padahal adiwiyata bukan hanya itu. Tapi yang paling penting dari adiwiyata itu bagaimana perilaku dan budaya yang ada di sekolah itu adalah perilaku yang budaya yang ramah lingkungan. Artinya mereka peduli bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana toilet mereka bersih setiap hari, bisa tidak kotor dan lain sebagainya. Kemudian di sekitar sekolah ada taman-taman, ada sumur resapan dan sebagainya. Ini yang paling penting menurut saya. Oke, saya beralih ke Pak Haryanto. Pak, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, kalau saya amati tadi sekolahnya swasta semua ya Pak? Yang di perkotaan. Iya, swasta semua. Ini apa kabar yang dari negeri Pak? Tanggapannya seperti apa Pak? Monggo. Begini Pak ya, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Ahmad Fauzi. Jadi sekolah kita ini sebenarnya secara ruh itu sudah laksanakan adiwiyata, secara ruh itu. Cuman tidak didaftar saja begitu, cuman tidak didaftar. Jadi masalah karakter, masalah budaya ini sejak adanya sekolah itu mesti menginginkan lingkungannya bersih. Ingin lingkungannya itu tidak banyak sampah. Ingin lingkungannya itu asri, itu seperti itu. Semua sekolah-sekolah kita itu sebenarnya seperti itu. Cuman tadi dikatakan Pak Fauzi itu benar. Jadi salah satu contoh ya sekolah saya ini. Sekolah saya kan mantan kepala sekolah di SMP 2 Gumuk Emas. Jadi sekolah saya ini sejak saya masuk ke sana, saya amati, saya perhatikan, dan kita warga sekolah itu punya mimpi semua, punya mimpi sekolah green school itu Pak. Sehingga mindsetnya guru-guru saya itu tidak mau saya daftarkan ke adiwiyata. Jadi nggak usah Pak, nggak usah didaftar. Yang penting sekolah kita itu berjiwa, berkarakter adiwiyata. Itu salah satu contoh, ini fakta. Jadi sekolah saya slogannya itu BRI, bersih, rapi, indah. Jadi pertama itu harus bersih. Jadi itu pertama. Kemudian ya ini sekolah saya yang saya kelola dulu, yaitu sampah yang daun. Nah itu sampah yang daun kita hancurkan di lubang tanah Pak. Jadi ini ya buat kompos. Yang plastik itu ditaruh di sak-sak biar diambil pemulung. Itu ya. Itu kan sudah adiwiyata. Makanya di sini hanya yang pertama tidak didaftarkan, yang kedua mindset tadi takut. Kalau opininya adiwiyata itu luasan tanahnya harus memenuhi syarat. Kemudian harus ada A, ada B, harus tanamannya ada hutan sekolah, mungkin seperti itu. Sehingga seperti itu sehingga tidak terdata di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kemudian seperti yang disebut tadi kok kesannya sekolah swasta saja di kota ya, itu sebenarnya tidak juga ya, tidak juga. Itu kebetulan yang diingat oleh Mas Lukman. Ini sekolah kita di SMP 7 Pak, coba ya. Setelah dia didaftarkan di tahun 2022 didampingi 4 sekolah tersebut Pak. Pergerakannya luar biasa Pak, SMP 7 Jember ya. Saya lihat luar biasa. SMP 8 Jember kita lihat, SMP 9 Jember itu kita lihat luar biasa. SMP 1 Jember juga begitu Pak, luar biasa. Jadi kesimpulannya terakhir tadi kenapa kok kesannya seperti itu ya, jadi tidak didaftarkan. Yang kedua, kebetulan Nyuwun Sewu yang diingat Pak Lukman sama Mas Giarto itu ini tadi malah ingat SMP Negeri Balung kan ya Pak Fauzi. Jadi saya agak membela sebenarnya. Kita hadir ke sekolah-sekolah itu insya Allah sekarang Pak Fauzi nggak mengkhawatirkan apa itu sudah berjiwa adiwiyata semua. Insya Allah seperti itu. Cuma memang ada sentuhan-sentuhan yang harus kita hadir di sana. Ada beberapa sekolah yang istilahnya mindsetnya itu belum nyambung tentang bagaimana merawat alam ini ya. Karena alam ini kita sadari betul, kita rasakan betul, alam kita itu berubah. Ya, alam kita itu berubah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, perubahan itu hal yang hakiki termasuk di alam. Kemudian
di samping alam itu di zaman ya, di zaman. Zaman yang berubah ini bagaimana manusia-manusia ini mengelola alamnya. Bolehlah berubah tapi jangan berdampak negatif itu loh, itu ya itu. Jadi sekali lagi saya menggarisbawahi betul, jadi bukan sekedar ingin mendapatkan penghargaan adiwiyata, tapi core kami adalah membangun peradaban adiwiyata. Nah, itu yang terakhir kita harapkan. Mungkin sementara itu, Pak. Ya, berarti kalau saya bisa bertanya Pak, adiwiyata di sini dalam lingkup dunia pendidikan bisa dibilang ini kewajiban atau prestis sekolah, Pak? Bukan kewajiban, bukan prestis, ini kebutuhan manusia saya katakan. Sekali lagi maka saya harapkan ini dunia pendidikan kita ini akan membangun peradaban yang peduli ya, yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Karena apa ini? Ini kebutuhan manusia semua akan menyelamatkan alam. Coba sudah kita bertarung. Kalau alam kita biarkan nanti 20 tahun, saya yakin sampah plastik di Kabupaten Jember ini akan luar biasa, Pak. Tidak cukup TPA. Nggak cukup TPA-nya. Karena saya betul-betul juga ini sangat berjiwa seperti Pak Fauji. Jadi saya itu pernah timbunan sampah di sekolah saya Gubuk Mas itu saya suruh gali, Pak Fauji. Ternyata plastiknya itu masih utuh. Padahal kurun waktu sekolah tersebut tahun 91 berdiri. Kalau itu sampah tahun 2000-an, saya posisi tahun 2014 masuk sana itu 14 tahun, bayangkan. Masih berwujud plastik. Dan utuh itu. Utuh plastik. Ini yang betul-betul tadi saya sampaikan ke Mas Lukman, untuk kita ini sinergi kolaborasi dengan masyarakat kita. Bagaimana membangun masyarakat kita itu benar-benar generasi yang peduli dan mencintai lingkungan hidup ini. Kalau tidak kompak kalau pendidikan ini baru investasi, Pak. Investasi menyiapkan generasi ya. Kalau masyarakat sekarang ini pelaku yang dibutuhkan dalam jangka waktu pendek ini. Oleh karena itu monggo sekarang masalah budaya peduli dan berbudaya lingkungan hidup ini kebutuhan kita di seluruh dunia, insya Allah di seluruh dunia. Bagaimana masyarakat, pemerintah, terus kita ini semua sinergi untuk peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Saya melihat ketimpangan, ada yang daftar, ada yang enggak. Keuntungannya memang apa, Pak? Keuntungannya menurut saya banyak sekali ya. Jadi di situ kan kalau sekolah adiwiyata itu di SK-kan ya, di SK-kan. Jadi secara legal formal bahwa sekolah tersebut harus menuju dan mencapai yang digariskan secara administrasi dan teori di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga program kerjanya itu jelas. Jadi di sana sekolah adiwiyata itu harus ada kurikulumnya. Pertama Pak Fauji itu ada wajib ya, Pak ya? Jadi kurikulum nasional itu sama ya. Kalau di kurikulum, saya bicara kurikulum ya. Jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada pengembangan diri dan pembiasaan. Kalau di intra itu pelajaran tatap muka yang asumsi dan opini itu harus di dalam kelas kan begitu. Kalau ko itu di kurikulum 13 disisipkan, diseplemenkan di mapel-mapel itu melalui tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau ekstra di luar kelas, di luar jam pembelajaran. Kalau pembiasaan itu di sela-selanya intra. Itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu sudah diberi jam tersendiri, diisi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka sekolah adiwiyata di kurikulum sekolahnya yang disebut oleh Pak Kabid di Dinas Lingkungan Hidup tadi itu harus masuk. Masuk di mana? Program sekolah adiwiyata itu di sana ada pokja ya Pak Fauji ya, ada pokja. Jadi ada pokja pengolahan sampah kan begitu, ada pokja penghijauan begitu ya. Kantin sehat. Sehingga menguntungkan sekali kalau sekolah kita didaftar di adiwiyata itu. Terus progresnya, Pak ya, progresnya itu benar-benar terukur ya Pak ya, benar-benar terukur. Jadi enggak seperti yang itu tadi sudah ruh adiwiyata tidak terdaftar. Tidak terdaftar karena tidak ada rel. Yang penting sekolahnya bersih, terus rapi, terus indah kan begitu kalau sekolah itu. Itu. Kalau ini jelas Pak Fauji, ini kurang begini. Kalau Pak Fauji turun tuh ini kurang begini, kurang begini. Jadi di instrumen-instrumen yang dibuat Pak Fauji itu terukur bisa. Terukur betul. Terukur ya. Ya tapi harapan pasti ada ya Pak ya, target tahun depan kira-kira naik. Harapan saya sekali lagi di depan 100%. 100%. Karena apa? Ini tadi yang disampaikan Pak Yarto tadi ya, bahwa bumi kita itu butuh rawatan kita. Sedangkan
bumi ini dibutuhkan manusia tadi yang saya katakan ya. Terus bumi ini tidak butuh manusia sebenarnya. Ini kalau dibiarkan bumi kita ini nggak sampai ke anak turun 100 tahun kenikmatannya ya Pak. Iya. Jadi degradasi. Sekali lagi saya sangat merespon sekolah kita Adiwiyata. Ini pintu masuk Pak Fauzi. Betul. Pintu masuk. Tapi goalnya itu nanti investasi sumber daya manusia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Iya. Begitu ya. Baik, terakhir Pak, Iya. bagaimana kalau misalkan ada sekolah yang berminat untuk mengikuti Adiwiyata ini, caranya seperti apa Pak? Oh, caranya seperti ini. Jadi sekolah yang berminat itu, Pak, saya minat Adiwiyata, nyuratin ke kita, Ya. ke Bersurat ya, Pak, ya? Bersurat, terus kita langsung bersurat juga ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nanti diberikan pengarahan-pengarahan. Ya langsung direspon sudah, sekolah itu didata, terus didampingi oleh beliau. Diadakan Apakah- pembinaan secara Iya. kontinu lah. Continue, oke. Apakah ada biaya Pak di sela-sela pembinaan Oh, secara kontinu? alhamdulillah 0 rupiah. Tidak ada, itu menjadi kewajiban kita bersama. Oke, baik. Ini direkam ya Pak ya. Jadi Iya. nanti biar jadi bukti nih sekolah-sekolah. Bisa dibuktikan. Iya. Baik. Ini tidak terasa Bapak-bapak sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara ini Pak, mungkin ada closing statement terkait Adiwiyata. Ya, pendengar Pro 1 mungkin dari Pak Arianto. Silakan Pak. Ini terakhir ya Iya, Pak. pernyataan saya. Mari semua masyarakat di Kabupaten Jember untuk mendukung program Sekolah Adiwiyata. Itu merupakan investasi kita menyiapkan generasi masa depan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup ya. Yang terakhir, jadi sekali lagi, mari semuanya masyarakat kita semua peduli kepada bumi kita. Ya, baik. Berikutnya saya beralih ke Pak Ahmad Fauzi. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih. Kita belajar dari alam saja. Sekarang ini kita merasakan di lingkungan kita nggak jauh-jauh pada daerah lain ya. Di Jember itu kalau musim hujan kita itu selalu khawatir terjadinya banjir tanah longsor. Setiap tahun, bahkan 5 tahun terakhir. Kemudian setiap musim kemarau saat ini ada beberapa daerah wilayah kita itu kekeringan, kekurangan air. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam ini sudah perlu perhatian yang luar biasa bagi kita semuanya. Maka dari itu Bapak Bupati kita kemarin itu menyampaikan saat penyerahan Adiwiyata tahun 2021, beliau menggariskan bahwa penilaian keberhasilan seorang pengelola sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, selain proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik, mampu menciptakan sekolah itu menjadi sekolah Adiwiyata. Ini beliau. Maka dari itu mari kita bersama, saya berharap kepada semua sekolah di Kabupaten Jember untuk bersama-sama memperhatikan lingkungan, bukan hanya karena Adiwiyata, tapi memang karena kebutuhan kita untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, berikutnya Pak Ahmad Sugiarto. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, sampah itu kalau masih di tangan kita bukan sampah. Karena sampah yang tercampur itulah dari sumbernya yang menjadikan sampah. Tetapi kalau masyarakat, siapapun, kalau tahu cara pemilahan sampah, saya kira tidak ada sampah sekali. Padahal residu tidak ada juga. Nah, maka saya harap seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, mulailah belajar dari lingkungan keluarga, dari diri masing-masing, untuk belajar memilah sampah. Ketika sudah terpilah, sampah itu akan mempunyai daya beli atau daya tarik sendiri bagi pengepul ataupun perusahaan yang mau direcycle. Jadi harapan saya nanti ke depan semoga bank sampah yang ada di sekolah ataupun di desa-desa ini menjadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat karena bisa mengatasi permasalahan sampah tanpa masalah. Itu. Iya, Siap. baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ahmad Sugiarto. Berikutnya Pak Lukman Hakim. Silakan Pak Lukman. Bumi ini semakin tua, semakin panas, dan untuk menyelamatkan bumi perlu sebuah gerakan kepedulian lingkungan. Untuk menciptakan gerakan kepeduli lingkungan dimulai dari pendidikan, yaitu pendidikan sedini mungkin, pendidikan usia dini. Jadi untuk peduli lingkungan harus melalui pendidikan, yaitu pendidikan usia dini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada empat narasumber saya yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Bapak Arianto dari Kepala Bidang SMP di Spedik Jember, kemudian juga Bapak Ahmad Fauzi dari Kabit Tata Lingkungan DLH Jember, dan juga Bapak Ahmad Sugiarto dari Ketua Bank Sampah Induk Jember, dan Bapak Lukman Hakim selaku pemerhati lingkungan. Dan pendengar, telah sudah waktu kami untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk dialog lintas Jember pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog pagi Lukman Republik
tentang sekolah berbudaya dan peduli lingkungan bersama Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kabid SMP Dispendik, dan Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Jember. Sampai jumpa.